Oke, saya Riki Subagja, NFK 15 20222055. Untuk backend sendiri, saya menggunakan Node.js dengan Express. Nah, di server JS itu ada middleware, CORS, JSON parser, lalu Morgan untuk logging request. Lalu saat server start, backend membuat koneksi MySQL lewat pool dari Env yang ini. Lalu menjalankan initdb untuk memastikan tabel tersedia. Nah, setelah itu root dipasang per modul gitu. Yang ini. Ini untuk saya jalankan lewat npm start dan server aktif di port 3000. Selanjutnya untuk database saya gunakan MySQL. Ada 3 tabel. 3 tabel utama yaitu order, pagecake, dan user. Tabel user menyimpan akun, role, admin atau client, dan status approve untuk mekanisme approval. Sedangkan tabel pagecake menyimpan paket catering untuk yang dikelola admin. Lalu tabel order menyimpan transaksi pesanan klien dan punya foreign key ke user dan package. Sehingga satu user itu bisa punya banyak order dan setiap order mengacu ke satu package. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Subagja, NFK 15 20222055. Untuk arsitektur sistem, aplikasi ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu Flutter sebagai front-end mobile, Node.js plus Express sebagai back-end REST API, dan MySQL sebagai database. Nah, Flutter tidak langsung akses ke database, semua lewat API. Setelah login, setiap request yang penting menggunakan token JWT atau barrier gitu untuk keamanannya. Nah, untuk backend saya menggunakan Express untuk membuat REST API saat server jalankan dengan npm start, server harus listen di port 3000 sesuai endpoint. Lalu backend juga mempunyai middleware seperti Express JSON untuk parsing body gitu. Lalu CORS untuk akses dari mobile dan Morgan untuk logging request. Selanjutnya untuk database saya menggunakan MySQL karena cocok untuk data transaksi dan relasi. Tabel utama terdiri dari user, untuk akun dan role, sedangkan yang package untuk paket catering. Selanjutnya untuk order atau pesanan. Nah, untuk order ini untuk pesanan. Nah, relasi yang dipakai yaitu user punya banyak order dan satu order itu terkait ke satu package. Selanjutnya untuk API endpoint utama, yang saya sediakan itu ada out. Di sini untuk register, login, register admin. Gitu. Selanjutnya ada admin, itu untuk pending user dan approve. Gitu. Selanjutnya untuk package, itu untuk CRUD paket. Sedangkan order itu untuk meng-create order atau orderan user, admin order, atau update statusnya gitu. Selain API internal, ada juga API integrasi API publik, itu Demil DB. Itu untuk fitur inspirasi menu. Nah, ini tidak menggantikan backend utama, jadi hanya fitur tambahan untuk referensi menu bagi si usernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok Big Mock ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu Big Mock Ring. Pertama-tama
Perkenalkan, nama saya Nanda Permana Mulyadi dengan NRP 15 2022 086. Nah, di sini kami membuat aplikasi dengan sistemnya yaitu menyediakan pemesanan catering pre-order, dan autentikasi role admin, kemudian root data, penyimpanan ke MySQL, dan tambahan API public untuk inspirasi menu. Ada juga fitur utama dari admin yaitu melakukan approval, mengelola paket catering, memproses pesanan, update status, dan laporan penjualan berdasarkan POD. Untuk klien, user harus daftar terlebih dahulu, kemudian menunggu approval admin. Setelah disetujui, klien bisa melihat paket aktif, selanjutnya membuat pesanan dan memantau status pesanan. Juga arsitektur dari sistemnya yaitu berupa aplikasi header yang akan berkomunikasi ke backend lewat REST API. Kemudian backend akan menangani autentikasi menggunakan JWT dan menyimpan data di MySQL. Untuk inspirasi menu menggunakan API public yaitu the meal.db, dan backendnya akan dibagi per modul yaitu autentikasi, get, pesanan, dan admin. Nah, tanpa berlama-lama kita pun langsung ke demo untuk adminnya ya. Nah, ini kita akan masukkan emailnya terlebih dahulu. Stop. Oke, ini kita tunggu dulu agak nge-lag emang. Oke, ini sudah di dashboard admin ya. Ini ada beberapa menu yaitu approval, paket, pesanan, dan laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan saya Jerman Nugraha dengan NRP 11 2022 060. Di sini saya akan menjelaskan untuk bagian yang kliennya. Tapi sebelum itu saya ingin ngasih lihat dulu. Di sini ada untuk register. Kalau register ini data yang diperlukan ada nama, email, sama password. Lalu kita buat login juga. Contoh ini yang login aja. Halaman kliennya kayak gini. Ini ada menu paket cateringnya. Ini ada super ultra, ada standar, sultan, paket hemat. Di bawahnya ini tuh yang paket ini ada yang untuk yang pesanan, ada daftar pesanan saya, riwayatnya, statusnya juga, modulnya kayak gitu, ada paketnya apa, periodenya, porsi, kotanya, harganya, statusnya udah gitu. Ini untuk yang pesanan. Nah, kalau itu dia akan langsung buat nampilin form buat pesannya. Di sini ada periodenya. Misalnya porsinya berapa, ada alamat pengirimannya. Untuk catatan opsional nih kayak buat
kayak misalkan punya request tertentu gitu buat makanannya. Kalau ini untuk harganya, tinggal di submit. Kalau di submit ntar akan masuk ke adminnya dan harus di approve gitu sama adminnya. Nah, mungkin segitu aja yang bisa saya jelasin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.